dengan sadarmu, kau tinggal aku, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kimong, kali ini ada peristiwa yang sangat menarik yang terjadi di dunia politik kita. Ini kalau ibarat kata nih Om Kimong ya, Apa tuh? ada seorang kekasih, pasang kasih lagi jadain jodoh orang nih. Jadi dia pacaran bertahun-tahun lama, nikahnya sama yang lain. Iya. Jodoh sama pasangan. Iya. Nah, ini kalau di kasus politik ada yang namanya jagain kursi cawapres nih Om Kimong. Iya. Jadi secara mengejutkan bahwa ada Pak Anies memutuskan Cak Imin, bukan Pak Anies memutuskan. Jadi ini banyak ceritain dulu ya, bukan ininya ya gitu. Jadi bahwa Demokrat mendapat informasi dari Pak Sudirman Said yang salah satu tim koalisi perubahan, di mana memberitahukan bahwa Pak Surya Paloh tanpa memberitahu partai koalisinya yaitu PKS dan Demokrat untuk menentukan cawapresnya Pak Anies ya, dan dipilih oleh Pak Surya Paloh adalah Cak Imin yaitu ketua PKB, yang dimana PKB ini sebenarnya sedang berkoalisi atau bergabung di bersama Gerindra, PAN dan Golkar kayak gitu. Jadi bisa dibilang Pak Surya Paloh ini secara sepihak memutuskan cawapresnya Pak Anies gitu. Tapi hilang tuh istilah piagam di mana Pak Anies yang menentukan cawapresnya. Oh iya. Ya, gitu. Iya. Nah, akhirnya itu kemarin ya, ini kan kita syuting hari Jumat. Demokrat langsung tuh para kadernya kemarin tuh mencopot baliho spanduk yang ada poster Pak Aniesnya kayak gitu. Nah, itu menjadi rapat internal pada Demokrat pas pada siang hari ini kayak gitu. Nanti kita bahas dulu. Nah, sebelum dilanjut mungkin Om Kimong nanti akan menyampaikan pendapat Om Kimong nih. Kira-kira ini mengejutkan atau tidak? Pak Anies dan Cak Imin akan maju di Pilpres 2024. Silakan Om Kimong. Pasangannya mengejutkan atau tidak? Ya. Iya, kalau pasangannya mengejutkan sih. Tapi kalau dadakan seperti ini ya biasa-biasa aja, karena itu udah di Om Kim udah duga-duga sih. Cak Imin udah. Nah, yang Cak Iminnya ini yang Om Kim kaget. Kok kenapa larinya ke Cak Imin? Cuman kalau pembelotannya sih Om Kim udah duga ini pasti bakal nggak mungkin sama AHY gitu. Oke. Nah, Cak Imin ini kan dari PKB. Betul. Yang tadinya sudah masuk di Gerindra. Ya. Yang sudah berkoalisi lama dengan nama Kikir. Koalisi. KKIR. Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Setelah bergabungnya Golkar dengan PAN menjadi Koalisi Indonesia Maju. Betul. Nah, ternyata ya ini siapa yang berkhianat dengan siapa? Cak Imin mungkin pada saat ini bergabung ada rasa iri gitu, nggak nyaman. Nah, ada pinangan lain buru-buru mungkin ditangkap saat Golkar dan PAN bergabung. Ya, saat Golkar dan PAN bergabung kayaknya nggak nyaman nih. Ada pinangan lain kayaknya buru-buru tangkap karena Cak Imin memang udah ngiler dari dulu sih. Udah kepengen banget tuh jadi ini. Maka kalau ini sampai dideklarasikan besok rencananya di Surabaya. Besok ya Rencananya kalau sampai di Surabaya basisnya NU ini impiannya Cak Imin terkabur. Oke. Ya. Jadi sebelum diskusi lebih lanjut kita lihat dulu suara presidensial threshold-nya dulu. Ya, karena kan secara ini Pak Anies diusung oleh Nasdem dan Cak Imin diusung oleh PKB gitu. Nah ini kita lihat dulu. Ini total suara kursi ya yang ada di Pileg 2019. Kita lihat Nasdem dulu nih. Nasdem itu 10,3%. Nah PKB itu 10,1. Artinya sudah memenuhi batas ambang 20% ya, kayak gitu. Artinya tanpa partai lain pun, yaitu ya PKS atau Demokrat itu sudah bisa menyalurkan kayak gitu. Cuman kalau ngelihat kondisi saat ini, PKS kemungkinan bakal tetap menurut Bang Jali ya, itu akan tetap di sana. Demokrat kan yang teriak-teriak nih. Sekarang kita fokus Demokratnya nih. Jadi langsung marah lagi, dan juga konferensi pers Pak SBY gitu. Bang Jali juga mendapat sekilas bahwa
ini sangat mengecewakan lah, karena Pak Anies tuh, Pak SBY tunjuk tuh Pak Anies duduk di situ minggu yang lalu. Iya. Sama saya gitu. Iya. Menjelaskan bahwa segala macam strategi segala macam, bahwa ya yang ditawarkan oleh Pak Anies. Iya. Pak Mas Ahaye yang jadi cawapresnya kayak gitu. Tiba-tiba berubah berdasarkan keputusannya Pak Surya Paloh gitu. Nah, ini menurut Bang Jali adalah bahwa ini menjadi pembuktian nih, atau menjadi, kalau Bang Jali sih bilang sedikit bilang Mas ini untuk bukan untuk Pak Anies ya, untuk para pendukung yang mencap calon lain itu sebagai petugas. Oh iya. Menurut Bang Jali ya, oh ini pertama sebenarnya sama. Gitu. Cuman bedanya adalah Pak Anies ini independen. Tidak punya partai, tapi tetap bisa dikontrol. Gitu. Itu doang sih bedanya. Jadi ini bisa bilang bagi yang mencap calon lain itu petugas, ya ini bisa dibilang meskipun petugas, cuman bisa dibilang boneka kalau menurut Bang Jali. Nah, itu gimana nih? Ya, kalau Kim tadi kan tanya dengan berita ini mengejutkan apa tidak? Kalau keluar dari Partai Perubahan, dan ini Om Kim anggap menang nih, benar-benar dia melakukan perubahan. Jadi kan kemarin koalisi perubahan ya, ini benar-benar perubahan. Perubahannya artinya Demokrat sudah keluar nih. Tadi sore kalau nggak salah jam 4 ya. Dewan tinggi partainya ada rapat, dan itu disiarkan langsung oleh Kompas untuk semua banyak media TV. Ya, media TV untuk penyampaiannya Pak SBY ya. Om Kim bilang deh kemarin, kenapa tidak mengejutkan? Karena dalam politik itu tidak ada kawan yang abadi, tidak ada musuh yang abadi. Yang abadi itu kepentingan. Sama satu lagi nih Om Kim utama ini, akar rumput apa maksud rakyat biasa yang punya musuh abadi. Kalau udah berseberangan selalu jadi musuh. Nah, jadi hari ini tepatnya jam 4 itu undang-undang Pak SBY disampaikan, dan itu kekecewaannya jelas terlihat. Dan ini memang kalau sudah Dewan Tinggi Partai rapat, artinya kan itu dalam ADART-nya bahwa setiap mencalonkan wakil presiden dan wakilnya itu harus ada rapat Dewan Tinggi Partai. Nah, ini ada statement yang memang Pak SBY kecewa. Kecewa banget. Karena apa? Sudah lama, yang tadi Bang Jali katakan, baru kemarin loh. Kenapa nggak dikatakan? Kenapa nggak disampaikan pada saat itu dong? Nah, ini tiba-tiba mungkin ya, bisa jadi Pak Anies nggak tahu nih. Bisa jadi nggak tahu, tiba-tiba pas dipanggil dengan Pak Surya Paloh, nih calon dulu nih, udah gue pinangin, istilahnya nih ada pinang baru nih, jodoh baru loh. Gadis pingitan nih, nih ada jodoh baru nih. Lu mau atau enggak? Tapi kan ini nggak bisa, padahal dia komitmen bilang semua terserah Pak Anies. Ternyata apa? Nggak ada kata bahasa lu mau atau enggak. Pokoknya lu sama dia. Kalau ditolak nggak jadi. Ya, Nasdem nggak bakal dukung dong. Iya, nggak jadi naik. Iya, nggak jadi masuk pengantin kan gitu. Nah, seperti itu Bang Jali. Nah, jadi asik nggak ada ini asik. Cuman yang pasti ini keputusan koalisi perubahan. Kalau Bang Jali mungkin ini keputusan Pak Surya Paloh ya. Iya. Karena ini memberikan dampak juga bagi banyak pihak. Pertama yang pasti jelas Demokrat. Karena kan bisa dibilang dengan dia bergabung di koalisi perubahan dengan mengharapkan ketua umumnya Mas Ahaye menjadi cawapres. Itu kan yang diinginkan gitu. Terus Mas Aniesnya juga dengan kejadian ini menunjukkan bahwa dia tidak punya power, tidak punya kuasa, yang dimana piagam itu yang dibilang bahwa cawapres itu Pak Anies yang menentukan ya gitu. Dia ini dibantah dengan kejadian seperti ini gitu. Yang ketiga ya menjadi PKS sendiri gitu. Karena kan kalau kita lihat pendukung Pak Anies basis paling kuatnya di partai PKS gitu. Nah, ini yang menjadi banyak dampaknya, dan termasuk pun Caimin sebenarnya. Caimin ini kan PKB identik dengan NU. Nah, NU dan PKB ini kalau kata Om minyak dan air dengan PKS. Apakah ini bisa bersatu? Dampaknya banyak kayak gitu. Jadi ini dengan satu pukulannya yang kena banyak nih, bahasa kasarnya kayak gitu. Ya udah, jadi ya kita lihat nih apakah besok jadi deklarasi, ya kan? Nanti video ini tayangnya nanti sore lah. Sore kayak gitu. Jadi Bang Jali, kalau memang ini benar jadi deklarasi, berarti tadi banyak yang berpikir kan. Dan ini juga dari PKB
menurut sudut pandang Om Kimung ya, ini pengikutnya itu kan NU kuat. Makanya Nasdem ini berusaha untuk narik-tarik NU nih. Ya, sejak karena beberapa sebelumnya ditolak kan. Ya, PNU. tokoh-tokoh NU. Padahal dia udah ngebut pengen orang. Akhirnya Caimin. Nah, Caimin akhirnya kesampaian. Udah berapa tahun yang lalu kepengen banget. Nah, yang jadi masalah garis NU-nya ini kalau dengan Pak Anies, apalagi kalau sampai benar PKS ikut mensupport, mendukung, ini pecah. Artinya suaranya bisa kemana-mana. Padahal NU basisnya ada di Jawa Timur dan Demokrat juga basisnya juga ada di Jawa Timur juga. Jadi suara NU itu pecah. Apalagi NU itu memang dari kemarin udah pecah sih. Ada Gus Durian. Nah bisa jadi nanti lari kemana-mana nih suara nih. Gitu loh, seperti itu. Jadi rugi juga sih PKB Ya, gitu. Kalau tadi Bang Juri sepakat bahwa PKB bukan NU, NU bukan PKB juga gitu. Oh iya, kalau bahasa politiknya begitu, tapi Iya. secara historis itu nggak bisa dipungkirin. Iya, Ah. itu kan kalau di zaman itu iya, Iya. kan zaman sekarang bisa berbeda gitu, Iya. kan politik berbeda gitu. Nah ini sambil ngutak-ngatik, daripada kita bahas yang ini, kita lihat kelanjutan kemana ngutak-ngatik. Artinya yang jomblo sekarang Demokrat nih, jomblo, belum ada partai koalisinya. Oh iya. Nah, ini sambil ngutak-ngatik kan yang sekarang koalisi terjadi ini PDIP dengan P3. Oke. Itu mengusung Mas Ganjar juga belum ada cawapresnya. Ya, ujung sama bawah ya. Ya. Nah, yang terus selanjutnya koalisi selanjutnya itu ada Gerindra, Golkar dan PAN. Oke. PKB sudah berubah kan? Udah berubah. Nah, gitu. Berarti yang jomblo Demokrat dan PKS. Tapi kalau PKS Bang Jali masih yakin bergabung dengan Nasdem karena dia mendukung Anies ya kan. Ya. Gitu. Demokrat nih kira-kira menurut Om Kim kemana langkahnya? Atau bergabung dengan PDIP yang menurut Bang Jali udah cukup ada penjajakan antara Mas Ahaye dengan Mbak Puan yang ketemu, dan juga Pak SBY memberikan apa ya sinyal-sinyal bahwa bermimpi dengan bertemu Bu Mega, atau bergabung dengan Pak Prabowo, atau bikin koalisi yang baru. Tapi agak sulit sih kalau koalisi yang baru, tapi masih mungkin gitu. Om Kim kira-kira nanti gimana? Ya, sebelum Om Kim bicara ke Demokrat, Om Kim mau ke PKS dulu sebentar ya. Iya, apa-apa. PKS tadi Bang Jali bilang udah kayaknya sudah kemungkinan besar ada di Nasdem sama PKB. Tapi kalau Om Kim katakan dari kemarin itu ada historis yang PKS dengan PKB juga tetap aja masih bertolak belakang. Bisa jadi PKS ini masih nunggu nih. Nanti juga dia ada rapat lagi mungkin. Ya. Jadi masih tipis lah. Nah mengenai Demokrat, kalau Om Kim gambarannya, kayaknya berat kalau dia gabung ke PDI. Oke. Karena punya masa lalu Pak SBY dengan Bu Mega, walaupun dari kasih sinyal mimpi. Itu masa lalu itu nggak bisa Om Kim masuk Demokrat dulu, itu gara-gara masa lalunya Pak SBY gitu. Oke. Tapi kalau ke Gerindra itu masih bisa mungkin. Masih bisa mungkin. Nah, cuman sih ini menurut pandangan Om Kim sebagai orang awam, mudah-mudahan sih ini politik terus bergerak, mudah-mudahan berharap Golkar nih lari nih dari Gerindra nih. Golkar punya berdua masih Demokrat. Jadi ada 4 nih. Lebih seru kalau 4 Bang kali. Jadi ada PDI dengan P3 udah ketemu, udah 20%. Terus Gerindra dengan PAN sudah ketemu 20%. Golkar dengan Demokrat. Nah, baru PKB dengan Nasdem. Nah, ya PKS tinggal carilah kemana gitu. Nah, ini enak nih. Kalau 4 partai. Artinya apa? Kalau PAN dengan Gerindra, PAN dengan Gerindra, PAN kan sudah punya si ini, Erick Thohir. Udahlah, klop. Nah, PDI masih belum ketemu nih. Nah, kalau Om Kim sih, kalau masih ngerebut orang basis NU lagi, bisa jadi Mahfud MD, bisa jadi Ketua Masjid Istiqlal. Ini gambaran Om Kim ya, kalau menarik ke arah sana, gitu. Nah, Golkar dengan Demokrat. Nah, kalau Golkar dengan Demokrat, kalau suara Erlangga kan nggak begitu naik nih, harus ada munaslup untuk merubah posisi siapa calon yang diunggulkan. Kalau Om Kim sih kayaknya ngeliat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil capresnya Ridwan Kamil. Ya, AHY jadi cawapresnya. Jadi ada 4 nih. Nah itu sih menurut gambaran Om Kim. Bang Jali juga sebenarnya ada gambaran 4. Pertama itu Golkar dengan Gerindra dan juga PAN
Golkar di depan itu masih tetap sekarang ya, sekarang terus. Lalu Nasdem dengan PKB juga udah bisa kan 20% gitu. Lalu PDIP sendiri. Nah, yang koalisi yang 4 adalah Demokrat, PKS dan P3. Jadi 20%. Karena apa? P3 ini kan bisa bilang tidak dianggap juga dengan PDIP nih. Nah, kalau untuk hubungan P3 dengan PKS, mainnya juga kurang tahu nih saat apa. Cuma masih ada potensi kayak gitu. Nah, kalau itu yang diusung, itu bakal juga lebih menarik sih skenario-nya. Jadi Demokrat, PKS sama P3. Itu sih jadi juga. Iya, kayak gitu. Nah, kalau Demokrat, PKS, P3, siapa presidennya? Wah, AHY bisa. AHY wakilnya? Sandi. Oh iya. AHY bisa. Bukan cawapres lagi. Iya. Maksudnya, bisa nggak dia melakukan itu semua? Pertama adalah Demokrat harus meyakinkan PKS dulu. Iya. Karena ini dua-duanya sama-sama tersakiti nih. Iya gitu. Nah, P3 juga tersakiti sama PDIP. Oh iya, kemarin sempat ada kalau mau ini aja. Ya itu juga dirangkul. Karena dengan itu terpenuhi 20% meskipun tipis-tipis. Gitu. Iya, bisa. Itu masih bisa kemungkinan. Gitu. Ya jadi masih makin menarik. Kalau 4 pasang, enak nih. Enak. Nah, berarti skenario adalah PDIP ini harus benar-benar mengangkut suara religius. Iya, religius. Iya, harus gitu. Kayak kemarin kan Jokowi suara religius tuh. Makhluk Amin apa? Makhluk Presiden kita. Makhluk Amin. Iya. Sorry Makhluk Amin. Itu kan detik-detik terakhir. Iya, suara religius. Iya. Oke, terlepas dari itu kita bahas konteks Anies Caimin lagi. Ya. Menang nggak kira-kira nih siapapun lawannya? Yang pasti kan lawannya Ganjar atau Prabowo di capresnya. Kira-kira menang nggak menurut Om Kimung? Atau minimal masuk putaran kedua deh, atau menang di putaran pertama? Jadi gini, kan kemarin juga Om Kimung udah katakan bahwa Om Kimung sendiri masih dalam status mencari, ya undecided vote ya. Iya. Belum memutuskan, ya. Tapi dengan peristiwa seperti ini, seolah-olah ada yang dikhianati. Jadi kan tiba-tiba di tengah jalan terjadi pembelotan. Nah, Om Kimung melihatnya ada seorang pemimpin atau calon pemimpin yang tidak loyal dan seorang pemimpin yang tiba-tiba seorang pemimpin yang loyal dengan seorang pemimpin yang tidak loyal tiba-tiba berbalik arah di pertengahan jalan, tidak komitmen. Calon pemimpin ya. Nah, kalau Om Kimung sih melihatnya seperti itu, berarti Om Kimung kayaknya udah cari yang loyal ya. Cari yang loyal lah. Kayaknya sih sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan ada 2 nih yang loyal. Oh ya, yang loyal ada 2. Pokoknya lihat nanti lah ya. Sekarang seperti ini, minimal kadarnya hatinya Om Kimung sudah mulai berkurang nih. Ini udah mulai tersaring ya. Iya, kok begini ya? Ini baru di dalam koalisi partai loh. Apalagi nanti mimpin negara. Gitu loh. Jadi kalau Bang Jali ya untuk Pak Anies sejak pencalonan dia diusung oleh Nasdem itu kan dari kebiasaan naik tuh tahun lalu kan perlahan-lahan terus turun dan makin terus setelah Lebaran karena janjinya mengumumkan cawapres itu terus ditunda gitu. Nah ini yang membuat kenapa Demokrat menekan karena pengen diumumkan karena dia pengen punya strategi lain gitu. Makanya kan untung juga sih nggak last minute juga. Iya, kalau itu bahaya tuh Demokrat tuh sakit hatinya benar-benar tuh. Nah yang bikin sakit hatinya karena kan PSB bilang bahwa ini udah 99%. Iya. Sakit hatinya lagi. Orang udah kunjungan loh Pak Jokowi, Pak Anies udah berulang-ulang kok. Mungkin Pak Anies sebenarnya pengen dalam hati Mas AHY. Bisa jadi Bang Jali, bisa jadi dia nggak tahu nih. Iya. Skenario-nya dia pengen AHY. Bisa dibilang juga mungkin Pak Anies juga merasa dijebak. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Cuman karena dia nggak punya kendaraan. Iya, kalau gue nolak, gue nggak maju. Iya, gue udah kelan tanggung nih. Iya, kagok edan kalau bahasa. Iya, kagok edan. Iya. Gitu. Karena apa? Secara finansial, Anies juga nggak punya. Secara terlepas finansial, secara dukungan partai juga nggak ada. Ada dong Nasdem dong. Nasdem dukungan partai. Iya, cuma kan kalau Nasdem sendiri nggak bisa. Oh iya. Dia kan dukung rangkul semua. Makanya dia diusung PDIP itu bang. Iya. Tapi kan kalau Demokrat sendiri tadi Om Kimung katakan finansialnya juga nggak begitu kuat juga gitu loh. Nah jadi ya kalau menurut Bang Jali, Pak Anies ini udah kalah sebelum berperang gitu. Iya. Udah diserang sama kubunya sendiri gitu. Jadi ya koalisi perubahan yang berubah ya koalisinya sendiri. Iya. Gitu. Tapi menurut Bang Jali nih, Om Kimung potong. Ya.
pidatonya Pak SBY tadi jam pas sore itu menyatakan kayaknya ada turut campur nih dari pemerintah. Curhatan nanti biasalah Pak SBY kan kalau udah apa-apa kan selalu apa namanya? Iya. Itu dia katakan bahwa ini ada pemerintah seolah-olah ikut bermain. Kira-kira gimana? Konteksnya begitu untuk masalah ini pemerintah ikut campur nih ya. Menurut Pak SBY ya sekarang ya, pembahasannya gitu. Mungkin kenapa? Kita nggak tahu big plan-nya pemerintah sekarang untuk mengamankan pembangunan pendidikan gimana gitu. Apakah Nasdem jadi pion dalam kasus ini dengan seakan-akan merekrut Mas Anies ngusung, tiba-tiba jelasnya dicabut gitu. Karena apa, kalau nggak dibikin takutnya dia liar nih Anies kan, kalau nggak diikat juga sama Nasdem gitu. Cuman bisa jadi memang Nasdemnya udah kepepet gitu. Jadi seakan-akan oh ya udah deh gitu. Karena apa, Nasdem ini udah apa ya, Pak Surya Paloh baru muncul lagi karena kan sempat hilang kan gitu. Nah, ini yang setelah mengumumkan ini lebih happy, lebih ini gitu. Nah, ini nggak tahu kalau untuk campur banget ya, mungkin aja Bang Jali nih jadi presiden, tahu bakal berakhir, tahu pembangunan masih dijalankan sama benar, apa udah 10 tahun, pasti dengan rencana-rencana ini cuma sejauh manakah tindakannya itu, apakah ilegal atau legal? Ya, itu yang penting gitu. Ya, mudah-mudahan sih legal, cara bermainnya bersih gitu sesuai dengan ketentuan undang-undang. Karena kan kalau Bang Jali yang jadi presiden itu pengen siapapun itu bertanding secara adil gitu. Tapi tetap condong kemana? Karena kan bagaimanapun presiden dia kan berasal dari partai. Iya dong. Ya kan bukan soal independen gitu. Dia harus condong juga. Iya dong. Minimal condong ke partainya. Iya. Mungkin. Iya. Apalagi nih, ya udah gitu. Nah kalau Om Kim gimana tadi pertanyaannya? Udah berarti fix si Anies disingkirkan ya untuk pilihan Om Kim ya? Jadi gini tadi nggak udah mungkin jawab. Iya masih aja ini. Bahasanya sih Om Kim harus belajar politik juga dong. Orang politik, orang awam bicara politik, minimal Om Kim udah tahu nih. Orang-orang politik itu nggak mau secara implisit ini, enggak. Minimal Sobat Kim lihat sendiri. Kalau sudah seorang calon pemimpin tidak bisa dipegang komitmennya, apakah itu masih layak? Itu aja. Itu aja bahasa politik Om Kim. Jadi kalau Om Kim bilang udah sendiri Pak Anies, ya enggak juga, masih bisa jadi Om Kim milih dia pengunjung kan nggak tahu berubah lagi Pak. Iya kan kita nggak tahu. Ya udah kalau nggak tahu ya nanti bahas. Oke, ada lagi Om Kim? Udah kata-kata penutup, ada yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Kim? Oke, Sobat Kim. Ini penutup nih untuk poin kali kasih. Jadi udahlah, selesai bahasanya yang katanya ini petugas partai. Stop. Karena Pak Anies sendiri secara tidak langsung setelah diambil keputusan oleh Pak Surya Paloh itu sudah menjelaskan bahwa Pak Anies adalah sebagai petugas partai. Cuman Pak Anies tidak berada di partai tersebut. Tapi yang mengusung adalah partai Nasdem, maka secara tidak langsung Pak Anies sebagai petugas partainya Nasdem. Buktinya apa? Nasdem ngambil keputusan seorang diri aja, ketua umumnya nggak bisa apa-apa tuh, gitu loh. Dan satu lagi, masih banyak para petinggi ketua partai, ketua umum partai, masih banyak yang tergoda, tergiur. Hari ini Cak Imin yang tergoda menjadi wakil presiden. Mungkin besok Zulkifli Hasan, mungkin besok Erlangga, mungkin besok yang lain. Jadi menjelang pemilu 2020, menjelang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, masih banyak penggoda-penggoda di sana. Itu aja sih. Om Kim masih tergoda pengen nyapres. Udah ya, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.